Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rina Apelia, guru SMK Negeri 1 Trisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Berikut adalah hasil video praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Tidak ada yang sakit? Tidak. Sehat tidak, Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan karena sekarang kita sedang melaksanakan PPKM darurat ya. Jangan kemana-mana kalau tidak perlu sekali. Seperti itu. Nah, kita sekarang pembelajarannya menggunakan moda daring lagi. Semoga tidak ada kendala ke depannya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, KM siapa pimpin doa dulu? Widyawati ya? Ya, boleh silakan dipimpin doa dulu, doa dengan khusyuk dan memohon kepada Allah supaya kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Silakan Widya. Sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Amira, belum dibuka kameranya. Nah, sinyalnya sepertinya ya, tapi padahal udah dibuka ya dari rumahnya ya. Ya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, Ibu akan cek terlebih dahulu siapa saja yang sudah hadir di Meet kita hari ini. Yang pertama, Amira. Hadir, Bu. Ya, dinyalakan ya speakernya ya kalau disebutkan namanya ya. Karin. Hadir, Bu. Oke. Nadia. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Ya, Putri Arimbi. Hadir, Bu. Nurhamidah. Hadir, Bu. Renita. Hadir, Bu. Sevilla. Hadir, Bu. Ya, Siska. Hadir, Bu. Ya, Uut. Uut. Uut kemana ya? Hadir, Bu. Oke, Vina. Hadir, Bu. Oke, Widyawati. Hadir, Bu. Widyani terakhir. Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir waktu dan tidak terlambat memasuki Google Meet-nya ya, dan semoga sinyalnya tetap stabil sampai pembelajaran kita selesai nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk membakar semangat kita harus teriakan yel-yel kita. Masih ingat tidak yel semangat pagi kita? Masih ingat ya? Ingat. Masih pagi 3 kali, setelah itu luar biasa tetap semangat. Seperti itu ya? Iya, Coba Bu. tes suaranya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu.
kita pertemuan kemarin materinya sudah sampai mana? Ada yang materi minggu lalu? Ya? Anekdot. Anekdot, betul. Kita kemarin sudah belajar teks anekdot tentang apanya ya? Mengidentifikasi. Oh, betul sekali. Mengidentifikasi teks anekdot. Karena teks anekdot itu berbeda kalau dengan teks humor atau teks yang lainnya ya. Nah, kalau kita sudah belajar teks anekdot, apakah ada yang sudah mengaplikasikan atau menerapkan keilmuan dari materi pembelajaran teks anekdot minggu lalu di kehidupan sehari-harinya? Apakah sudah ada? Adakah yang mau bercerita sedikit, membagi ceritanya, sudah menerapkan? Ini saya menemukan sesuatu yang beranekdot sekali ini. Siapa yang mau? Boleh. Coba, Siska bisa cerita tidak? Gimana sih anekdot itu di kehidupannya Siska? Saya pernah menyaksikan ketika pemilihan kepala desa di desa saya kurang sehat. Ketika pagi hari, iya Bu. Oh, kurang sehat pemilihan kepala desanya. Seperti apa sih nggak sehatnya tuh? Ketika pagi hari tubuh banyak amplop berterbangan dari pintu ke pintu. Wah, yang berterbangan amplopnya apa-apanya ya? Itu isinya apa itu amplopnya, Sis? Isinya apa ya? Wah, Siskanya sepertinya tidak stabil ini jaringannya. Senyum aja Siskanya ini. Siska, jaringannya Siska tidak stabil ternyata. Tapi iya, benar apa yang disampaikan Siska tadi. Ketika kita bulan lalu kalau tidak salah ya, ada pemilihan kepala desa ya di desa-desa kita ya. Nah, biasanya memang ada amplop sebelum terjadinya pemilihan tersebut. Entah itu di dalamnya uang ataupun apa, Ibu tidak tahu ya. Tapi memang sepertinya kurang sehat dan itu bisa saja dijadikan sebagai sumber untuk membuat teks anekdot. Karena itu tidak sehat dan tidak pada tempatnya. Kita bisa mengkritiknya dengan menggunakan teks anekdot. Potensi selanjutnya, Ibu akan berbagi layar kepada kalian semua untuk melihat apa saja sih kompetensi yang harus kita capai di pertemuan hari ini. Di sini Ibu sudah membuatkan PowerPoint yang berkaitan dengan capaian kompetensi yang harus kita capai hari ini. Nah, ini adalah capaian kompetensi yang harus kita capai untuk pertemuan sekarang. Di sini ada menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot di 3.6 dan 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Di sini ada IPK-nya yaitu dapat menyusun dan mempresentasikan dan tujuan pembelajarannya yaitu dengan kita dapat menciptakan teks anekdot, kita bisa lebih peka terhadap kritik sosial yang timbul di lingkungan sekitar kita. Jadi kita sebagai pelajar bisa peka terhadap apa sih yang terjadi di lingkungan kita. Kita akan menonton video. Ya. Mungkin video ini juga sudah disampaikan waktu pertemuan yang lalu. Ibu hanya akan membuat pemanasan untuk kalian. Agar nanti ketika kita menganalisis, kita ingat video yang mana sih yang harus dianalisis. Baik, Ibu tayangkan ya. Silakan disimak dengan baik video anekdot dan animasinya. Ya. Oke, semuanya dengar suara Ibu? Ya Bu. Oke, silakan disimak dan ditonton videonya.
Ada yang masih ingat itu videonya tentang apa ya? DPR. Oh, tentang anggota DPR. Kenapa ya anggota DPR-nya? Perasaan tadi yang ngobrol Jono sama Joko. Emang Jono sama Jokonya anggota DPR? Bukan Burak. Ayo. Cuman Ya, menilai. bukan. Oke. Tadi katanya Jono sama Joko sedang ngobrolin anggota DPR, maksudnya begitu? Iya, Bu. Iya. Kenapa ya? Mereka itu nyindir, sepertinya menyindir anggota DPR gitu maksudnya. Iya. Nah, apa yang disindir? Hal apa yang disindir? DPR kerjanya cuman tidur doang tapi dapat uang sedangkan rakyatnya. Begitu aja. Oke, anggota DPR yang katanya ya, Ibu tidak bisa memastikan kalau memang mereka tidur, karena kita pernah melihat di media cetak, media televisi ya, kalau mereka mengikuti rapat dan ada yang tertidur. Di sana Ibu sudah menyediakan kuis 10 soal pilihan ganda singkat. Nah, kalian bisa menjawab kuis tersebut dan kuisnya berkaitan dengan video yang sudah kita tonton barusan. Baik, silakan semuanya masuk ke Google Classroom. Di sana ada link kuis yang bisa kalian klik untuk menjawab soal kuis tersebut. Silakan. Kalau ada yang kesusahan, silakan beritahu Ibu. Bisa Langsung dibuka? login, Bu. Bisa langsung kerjakan ya, kalau yang sudah bisa terbuka, Sevilla? Sudah bisa terbuka, Sev? Oke, silakan bisa langsung mengerjakan untuk yang sudah bisa terbuka link kuisnya ya. Nanti di akhir jangan lupa disubmit biar jawabannya terkirim ke Ibu. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit cukup sepertinya ya, karena ini kuisnya singkat dan memang videonya kita sudah pernah membahasnya kan? Siapa lagi ya? Silakan. Ibu Iya, kurang paham ini maksudnya masuk ke kohit kahot maksudnya atau ke Iya, gimana? gimana sih? Gimana? Iya, Karin belum paham. Oh, Karin belum paham. Ya, Karin, Ibu kirim lewat WA grup aja ya, ininya ya, link kuisnya ya, Karin ya. Oh iya Bu. Ini nggak masuk kahot soalnya. Ya, sebentar, beda. Kita bukan pakai kahot sekarang. Oke, tidak apa-apa Karin. Makanya Ibu kan buka pertanyaan. Silakan kalau mau ada yang bertanya, barangkali kurang jelas. Seperti itu. Bentar, WA grupnya loading. Bentar. Banyak ya. Bisa terlihat tidak? Oh, belum terlihat ya. Kalian masih ini. Masih belum Ibu bagi ininya. Ini nilainya sudah keluar. Yang paling besar Nadia ini. Hebat ya. Nanti Ibu tampilkan. Yang masih berusaha, silakan. Ini Ibu tampilkan buat penyemangat. Siapa sih yang paling besar ini nilainya? Sudah bisa tahu? Ibu ini bikin teks bukan? Bukan sayang, ini kuisnya mengerjakan soal pilihan ganda. Mana? Ya Bu. Bisa terbuka tidak linknya? Ya, ini coba dilihat. Ibu kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, Naila, segini ya. Ibu nggak kan ya, takut kecewa. Tapi bisa terlihat ya. Renita 80, Sevilla 70. Berarti ini kalau misalnya 80 benar 8. Seperti itu ya. Sevilla 70, Siska 80, Vina 70, Nadia 90, Widiawati
Hanya 60, tidak apa-apa. Kita bisa belajar lagi ya. Amira 60, Nur Hamidah 80, Widiani 70, Uut 60. Sudah tampil, Nak? Baik, di sini ada bagian abstrak yang benar dari video anekdot berjudul Tidur Duit Mengalir. Apa ya yang benar ya? Coba. Widiani tadi jawab yang mana, Widiani? Widiani tadi jawab yang mana? Joko melihat Bima tidur di bawah pohon mangga dan membangunkannya. Oke, betul. Jawabannya yang ini ya. Oke. Selanjutnya, Nadia, coba bagian orientasi dari tidur mengalir sebelah mana coba? John, ngapain kamu tidur di bawah pohon? Nadia jawab ini ya. Iya, Bu. Oke, betul. Yang lainnya. Ini juga 10 poin. Jadi per nomornya 10 poin ya. PR, Bu. Oke, boleh semuanya menjawab juga ya. Selanjutnya, judul video anekdot Tidur Duit Mengalir memiliki persamaan makna dengan sama maknanya dengan apa ya? Walaupun malas-malasan tetap dapat uang, Bu. Tapi dapat Wah, bagus sekali. Walaupun malas-malasan tetap dapat uang. Itu jawaban benarnya ya. Oke, terakhir. Pesan moral dari video anekdot Tidur Duit Mengalir adalah Jangan suka bermalas-malasan. nah, banyak yang salah persepsi ya antara jangan suka malas-malasan dan bertanggung jawab dengan pekerjaan ya. Yang benar jawabannya betul yang tadi diucapkan. Jangan suka malas-malasan. Ini pesan moralnya lebih kepada kita sebagai pelajar. Apa sih? Ya, jangan malas seperti itu. Kalau yang bertanggung jawab dengan pekerjaan mungkin untuk ibu yang sudah bekerja. Tapi untuk kalian lebih cocok ke jangan suka malas-malasan. Baik, kita sudah bermain kuis dengan untuk menganalisis video anekdot Tidur Duit Mengalir. Oke, sekarang kita bisa melihat langkah-langkah dalam membuat teks anekdot. Bisa tampil ya layar Ibu? Halo? Bu. Bisa, Bu. Pertama, kita harus menentukan topik dan temanya terlebih dahulu. Nanti Ibu akan sediakan 4 buah topik yang bisa kalian pilih untuk menjadi sumber inspirasi dalam membuat teks anekdot. Keempat topik tersebut nanti Ibu jelaskan satu-satu biar kalian tidak bingung. Selanjutnya yang kedua, tentukan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Nah, saya sudah punya topik nih Bu. Topik saya misalnya topik yang A. Nah, tokohnya kira-kira mau ada berapa ya? Mau 1, mau 2, mau 3, atau mau berapa? Selanjutnya, langkah selanjutnya menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Ini peristiwanya nanti apa ya ceritanya ya? Jadi coba kamu tentukan dulu peristiwanya apa yang mau diceritakan dalam. Bagaimana? Cukup? Cukup, Bu. Oke, Cukup. kalau cukup, sekarang kita lihat tampilan tugas selanjutnya. Kelasnya. Kalian kelas 10 ATPH kan? Udah pakai 10 ATPH ya semuanya ya. Selanjutnya di sini, nah ini dia seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ibu akan menampilkan 4 topik yang bisa kalian jadikan sebagai dasar atau sumber untuk membuat teks anekdot. Di sini ada perintah. Pilihlah salah satu gambar di bawah ini untuk dijadikan topik membuat teks anekdot. Buatlah teks anekdot berdasarkan gambar yang sudah kamu pilih. Perhatikan struktur isi dan ciri kebahasaan dalam penulisannya. Boleh kalian menggunakan bahasa yang tidak baku, boleh. Tapi tidak boleh pakai singkatan ya nulisnya ya. Jangan ada singkatan, jangan ada simbol-simbol. Jadi tulis aja seperti apa adanya, boleh tidak menggunakan bahasa baku juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas
topik pertama, gambar pertama. Adakah yang bisa membantu Ibu? Ini gambar tentang apa ya kalau dilihat-lihat? Tentang suap. Suap. Kenapa? Penyuapan. Betul. Karena ini disuapi, ada mulut yang terbuka, ya. Itu ada sendok besar yang berisi tumpukan uang. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Halo? Halo? Iya, Bu. Ya, ada yang ingin bertanya sampai sini? Ya, Bu. Tidak ada, jelas? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, Ibu tekankan sekali lagi. Kalian tidak membuat anekdot dari semua gambar ini, tidak ya, tapi hanya membuat satu saja, teks anekdot satu saja. Karena di sini juga perintahnya pilihlah salah satu. Jadi pilih dulu salah satu gambarnya. Mana yang kira-kira, oh saya kayaknya pengen nulis yang ini deh. Nah, tentukan dulu tokohnya kayak tadi. Peristiwanya mau apa nih yang mau ditulis. Nah, kalau sudah, silakan kalian masuk ke Google Classroom. Ibu sudah tahu kan? Atau simpan linknya. Link tugas yang tadi ada di sini. Mana ya? Nih, bisa kelihatan tulisan? Halo? Iya, Bu. Nah, di sini adalah link untuk tugas. Diklik aja nih yang ininya ya, linknya ya. Kalau ada yang kesusahan untuk klik linknya, beritahu Ibu. Jangan diem aja, nggak apa-apa. Kita komunikasi ya. Baik, silakan diklik linknya. Kalau ada masalah, silakan beritahu Ibu. Jangan malu. Ibu yang mana linknya, Bu? Tuh kan. Ini Siska ya ini ya? Iya, Bu. Siska udah masuk ke Google Classroom Ibu belum? Udah, Bu. Kelihatan ya segini ya? Iya, Bu. Oke, Sevilla yang ininya Ibu hapus dulu. Silakan Sevilla presentasikan. Presentasinya begini, kamu bacakan teks anekdot yang sudah kamu buat dengan cara apa? Intonasinya harus benar. Intonasi benar itu bagaimana ya? Intonasi itu kita harus memperhatikan tinggi rendahnya suara agar informasi yang disampaikan bisa terdengar jelas dan tidak terputus maknanya, seperti itu. Misal, pada suatu hari, seperti itu ya. Jadi harus ada jedanya. Mainkan intonasinya biar terlihat ini seperti kamu sedang bercerita. Seperti itu ya, Chef ya? Iya, Bu. Baik, silakan untuk Sevilla. Pada suatu hari, Arkan datang ke suatu perusahaan untuk melamar kerja. Sepulang dari perusahaan tersebut di jalan, muka Arka terlihat kusut dan kebingungan. Tiba-tiba Arka bertemu dengan Ardi, temannya yang langsung menanyakan, "Ardi, kenapa bro? Kok mukanya kusut amat kayak belum disetrika?" Arka, "Iya nih, saya habis lamar kerja tapi ditolak. Karena katanya udah mencapai maksimum pegawai di perusahaannya. Tapi pas saya lihat ada orang yang lamar kerja di situ, langsung suruh nunggu untuk Contoh teks anekdot dari topik berapa ya, Chef ya? 4, Bu. Bener 4. Ya kan katanya ketidakadilan. Ketidakadilan. Kalau nomor 4 itu lebih kepada apa ya? Keadilan yang tidak merata ketika kita melakukan kesalahan hukum. Yang iya. Jadi kalau ini ada yang bisa kasih saran nggak? Ini masuk topik nomor berapa ya? 3 kayaknya. 1, Bu. Tuh, ada yang 3 dan 1. Sekarang Widiani, coba Ibu tanya, kenapa teks anekdot yang dibuat oleh Sevilla ini masuk topik nomor 1? Karena secara tidak langsung itu menyatakan kayak suap menyuap. Betul Saya sekali. enggak, ini gak nyuap, Bu. Gimana Ini Sevilla? nyuap.
Loh, Ketidakhadiran, Bu. oke, di sini terjadi perdebatan ya antara yang membuat dan yang menyimak sepertinya. Betul, di sini terjadi ketidakadilan. Betul, Sevilla bilang seperti itu. Tapi kalau dilihat dari 4 topik yang Ibu sajikan tadi, dan ini bisa masuk kemana dari topik itu, ini lebih kepada topik nomor 1. Kenapa dikatakan nomor 1? Karena topik nomor 1 itu, betul kata Widiani, terjadi kasus suap penyuap. Walaupun di dalam teks Sevilla ini belum terjadi kasus suapnya, tapi sudah mengindikasikan, sudah mencirikan orang dalam. Yang disebut orang dalam kan itu sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan. Sudah belajar anekdot, tadi kita sudah bisa menganalisisnya, membuat teks anekdotnya. Semoga tulisan-tulisan teks anekdot ini terus berlanjut. Kita harus peka terhadap apa yang kita lihat di sekitar kita, dan kita bisa menyampaikan kritikan-kritikan seperti teks anekdot ini ke orang-orang yang bersangkutan. Atau bisa kalian menulisnya untuk media cetak seperti koran. Jadi kalian bisa mengirimkan tulisan teks anekdot ini, tapi yang harus asli karya kalian, tidak boleh mencuri atau mengopi dari Google. Kalau asli tulisan kalian, kalian bisa mengirimkannya ke media cetak atau media massa, kalian bisa dapat upah dari tulisan kalian kalau dimuat. Jadi teks anekdot itu sering sekali muncul di koran loh. Kalau kalian bisa atau sering baca koran, muncul di koran. Sekarang musimnya media sosial ya, barangkali kalian bisa menggunakan media sosial kalian juga untuk menulis teks anekdot yang sopan, seperti itu. Baik, kita sudah menyimpulkan hasil materinya, kita juga bisa merefleksikan materi ini, kita bisa gunakan untuk keperluan-keperluan kebutuhan kita sehari-hari dalam menunjang dan mengasah kepekaan kita sebagai seorang pelajar dalam menyampaikan ide ataupun kritikan di depan umum. Dengan cara apa? Tulis aja anekdot, kirimkan ke media massa. Alhamdulillah kalau syukur-syukur dimuat dan dapat uang seperti itu. Baik, Ibu ingatkan sekali lagi untuk isi presensi link absen. Barangkali ada yang belum mengisinya. Sudah belum isi link absennya? Sudah, Bu. Sudah, tapi di tanggal 20. Baik, Ibu ingatkan sekali lagi untuk isi presensi link absen. Barangkali ada yang belum mengisinya. Sudah belum isi link absennya? Sudah, Bu. Sudah, tapi di tanggal 20. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti Ibu cek, nanti Ibu kabarkan lagi untuk yang belumnya. Baik, ya. Jadi Iya, Bu. kita masih berada di pandemi COVID-19, apalagi gerakannya dibatasi, pergerakannya dibatasi, kita tidak boleh kemana-mana kalau tidak butuh-butuh amat. Kita tetap harus jaga jarak, kita tetap harus pakai masker, ya kan? Pakai maskernya. Ibu kenapa ini dibuka maskernya? Karena Ibu sedang berbicara ke kalian biar kedengaran. Jadi mohon maaf, nanti setelah ini Ibu akan pasang lagi maskernya. Setelah itu kita harus juga cuci tangan. Kalau tangan kita kotor, kalau tidak ada air, kita bisa menggunakan sanitizer ya. Jadi jaga imunitas tubuh kita, makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan makan yang aneh-aneh terus, biar badan kita bisa tetap fit dalam menghadapi masa pandemi ini. Karin? Boleh. Ya, pimpin doa coba. Yuk. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sehat-sehat selalu, jaga kondisi, jangan sampai kita jatuh sakit ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Silakan boleh meninggalkan Meet untuk kembali beraktivitas lagi. Terima kasih.